Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Repina, NIM 18230047, jurusan akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang setelah konsolidasi Aset Indonesia Financial Group (IFG) tembus Rp 72,5 triliun. Pendahuluan. Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan yang menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi untuk induk perusahaan, entitas pengendali, dan satu atau lebih anak perusahaan atau disebut dengan entitas yang dikendalikan, seakan-akan entitas-entitas individual tersebut merupakan satu entitas atau perusahaan satu perusahaan. Adapun maksud dan tujuan laporan keuangan konsolidasi disusun yaitu agar dapat memberikan gambaran yang objektif dan sesuai atas keseluruhan posisi dan aktivitas dari satu perusahaan atau economic entity yang terdiri atas sejumlah perusahaan yang berhubungan istimewa, di mana laporan konsolidasi keuangan diharapkan tidak boleh menyesatkan pihak-pihak yang berkepentingan dan harus didasar pada substansi atau peristiwa ekonomi juga. Profil perusahaan. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau Persero didirikan pada tahun 1973 yang bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap para pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah atau bisa disebut juga dengan UMKM. Di Indonesia melalui pemberian pendampingan dan model kerja pada tahun 2020 pemerintah melalui PP nomor 20 tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 menetapkan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Persero sebagai badan usaha milik negara atau BUMN, holding, perasuransian dan penjaminan, sehingga terdapat 4 anggota baru yang terdiri dari PT Jasa Raharja, PT Jasa Asuransi Indonesia atau Jasindo, dan PT Jaminan Kredit Indonesia Jamkrindo, dan PT Kredit Indonesia Askrindo. Pada tahun 2020 itu juga PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau Persero sebagai BUMN holding, perasuransian dan penjaminan melakukan transformasi brand menjadi Indonesia Financial Group atau IFG sebagai salah satu tonggak utama penggerak industri finansial di Indonesia. IFG berfungsi penting dalam menopang perekonomian nasional, meningkatkan stabilitas dan inklusi keuangan nasional, mengedepankan sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah dan antar BUMN melalui konsolidasi aset sebesar 72,5 triliun per Maret 2020. IFG bertujuan untuk melakukan transformasi menuju ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan. Permasalahan. Upaya pemerintah untuk mensinergikan badan usaha milik negara terus digencarkan. Strategi pembentukan holding diharapkan membuat BUMN solid dalam pengelolaan perusahaan. Terbentuknya sinergi antara anak perusahaan melalui koordinasi pengendalian serta pengelolaan yang dilakukan oleh induk perusahaan dapat memperkuat keuangan, aset, dan prospek bisnis. Pembentukan holding mempunyai harapan yang sangat besar bagi kemajuan bangsa dan negara. BUMN dipercaya dapat menjadi driver pengembangan strategi nasional dan dapat memperbaiki kegagalan pasar. Indonesia Financial Group atau IFG, brand baru PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau BPUI, resmi ditetapkan sebagai BUMN holding, perasuransian dan penjaminan BUMN. Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah PP nomor 20 tahun 2020 tentang penambahan penyertaan modal negara ke dalam modal saham PT Bahana
Pembinaan Usaha Indonesia atau BPUI, yang sekarang menjadi IFG. Adapun konsolidasi aset sebesar 72,5 triliun sampai dengan Maret 2020, satu tambahan anak usaha di bawah holding, yakni IFG Life, yang akan dibentuk demi penyelamatan PT Asuransi Jiwasraya. Life yang akan dibentuk demi menyelamatkan PT Asuransi Jiwasraya atau Persero, IFG Life sebagai salah satu unit bisnis IFG Holding untuk melengkapi dan memperkuat ekosistem IFG. Upaya penyelamatan. Upaya untuk menyelamatkan PT Asuransi Jiwasraya yang likuiditasnya macet dalam menyelesaikan pembayaran polis para nasabah terus bergulir. Pemerintah melakukan Kementerian BUMN sempat memberikan 3 opsi untuk penyelamatan Jiwasraya. Opsi pertama yaitu dengan melakukan bailout terhadap Jiwasraya, dan opsi kedua yaitu dengan merestrukturasi, transfer kewajiban, dan bail-in. Opsi terakhir atau opsi ketiga dengan melikuidasi aset-aset Jiwasraya terhadap opsi pertama Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau BPUI, Brebertus Bility, menilai bailout tak bisa dilakukan sebab belum ada aturan yang menjadi payung hukumnya, baik itu dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK maupun Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. 3. Faktor yang mempengaruhi permasalahan. Proses pembentukan holding BUMN tidaklah mudah. Perlu kajian yang komprehensif untuk menentukan induk holding yang merupakan bagian dari proyek strategis nasional. Strategi koordinasi Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, serta beberapa BUMN yang terkait diperlukan untuk menetapkan induk holding agar tidak salah dalam pengambilan keputusan. Faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan dari internal penyelamatan Jiwasraya yang likuiditasnya macet untuk membayar polis para nasabahnya. Eksternal, desakan para nasabah pemegang polis agar uang mereka dapat segera dikembalikan. 4. Dampak permasalahan. Robertus menilai opsi likuidasi akan memberikan dampak risiko hukum dan reputasi yang masif, kemudian risiko finansial yang juga tidaklah kalah masifnya, terutama terhadap program-program dana pensiun di Jiwasraya. Kata Robertus saat rapat dengan pendapat RDP dengan Komisi 4 DPR di Kompleks Parlemen Jakarta Rabu 9 September. Dengan demikian, opsi restrukturasi, transfer kewajiban, dan bail-in menjadi opsi yang diambil dalam menyelamatkan Jiwasraya. Menurut Robertus, opsi ini tidak hanya memberikan keuntungan, namun juga memberikan perlindungan terhadap para Jiwasraya. Kesimpulan. Laporan keuangan konsolidasi merupakan syarat yang diberikan oleh Pernyataan Standar Akuntansi atau Keuangan PSAK untuk menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi untuk induk perusahaan atau entitas pengendalian dari satu atau lebih anak perusahaan entitas yang dikendalikan
seakan-akan entitas tersebut merupakan satu entitas perusahaan. Pada tahun 2020, pemerintah melalui PP nomor 20 tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 menetapkan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau Persero sebagai badan usaha milik negara atau BUMN, holding perasuransian dan penjaminan sehingga terdapat 4 anggota baru yang terdiri dari PT Jasa Raharja, PT Jasa Asuransi Indonesia atau Jasindo, PT Jaminan Kredit Indonesia atau Jamkrindo, dan PT Asuransi Kredit Indonesia atau Askrindo. Saran: dengan ini, penulis menyarankan, penulis berharap mahasiswa dan masyarakat dapat lebih memahami dan menerapkan pembuatan laporan keuangan yang lebih baik dan benar, sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan demikian, tidak akan terjadi kesalahan dalam pencatatan laporan keuangan pada perusahaan PT Indonesia Financial Group atau IFG yang dikonsolidasikan. Di sini ada pertanyaan, yaitu dari Siti Nur Azizah. Apa permasalahan yang terjadi pada PT Indonesia Financial Group atau IFG? Jelaskan. Jawabannya adalah berawal dari upaya untuk menyelamatkan PT Asuransi Jiwasraya yang likuiditasnya macet. Dalam menyelesaikan pembayaran polis, para nasabah terus bergulir. Pemerintah melalui Kementerian BUMN sempat memberikan 3 opsi untuk menyelamatkan Jiwasraya. Opsi pertama adalah dengan melakukan bailout terhadap Jiwasraya. Opsi kedua adalah dengan merestrukturasi, transfer kewajiban, dan bail-in. Opsi terakhir dengan melikuidasi aset-aset Jiwasraya.